Yo, what's up? Balik lagi di vlog yang gak jelas ini. Jadi hari ini mau uh, berangkat ke kantor. Ada urusan pekerjaan yang harus dikerjakan sih, yang mengharuskan ke kantor. By the way, ini adalah masa-masa pandemik ya. Jadi sebenarnya ini tuh sangat riskan keluar rumah, tapi lagi karena ini pekerjaan harus kita jalani. Ini sekalian mungkin buat teman-teman yang Vespa no. Buat teman-teman yang ingin tahu jalur dari Rempoa ke Cempaka Putih, bisa disimak juga karena Vespa lagi. Karena terus terang saya adalah termasuk yang kesulitan di perjalanan. Jadi kalau mau jalan itu, kelemahan utama saya adalah di jalan, karena dari zaman dulu adalah tipe anak rumahan yang kemana-mana sebenarnya dulu sama temen sih. Jadi tim bonceng. Kalau mau jalan kemana-mana ya udah paling di belakang gitu aja, boncengin gitu maksudnya ya. Jadi ini kita sudah masuk di masa pandemi keberapa gitu ya, saya lupa ya. Yang pasti semua anak-anak sekolah tuh sudah dirumahkan. Mereka belajar dari rumah, terus guru-gurunya pun juga mengajar dari rumah semuanya. Pokoknya di Jakarta itu sudah bekerja sudah di rumah semua. Ada juga sih yang masih seperti kita lihat gitu, teman-teman kan bisa lihat di jalan nih, masih ada yang bawa tas rapi gitu. Udah pasti dia berangkat kerja kan, nggak mungkin dia mau kabur dari rumah gitu. Tuh lihat tuh pakai tas tuh, pasti berangkat ke kantor itu dia. Kan tuh ada lagi, kecuali yang aduh ribet banget mau ngomong apa ini. Tuh baju-bajunya itu masih pakai celana pendek, paling pastinya mereka paling jarak-jarak dekat lah, nggak mungkin jarak-jarak jauh kayak celana pendek gitu. Nah, ini sebenarnya yang saya tahu ada 2 jalur. Kalau dari Cempaka Putih dari Rempoa ke Cempaka Putih itu ada 2 jalur yang bisa kita gunakan. Yang saya tahu ya, mungkin teman-teman ada lagi yang lain jalurnya yang lebih mungkin lebih dekat atau mungkin lebih cepat, atau jalurnya bebas macet. Bisa juga mungkin di komen di bawah sini supaya teman-teman yang lain tahu juga arah-arahnya. Nah, ini kita kalau dari Rempoa pokoknya sampai mentok ini di satu jalur itu yang ke arah Kebayoran. Kalau sudah ini tinggal lurus saja. Nah, kalau 2 jalur itu kita ke kanan tuh tadi tuh. 2 jalur yang saya tahu itu adalah lewat Selipi dan satu lagi Palmerah. Terus yang satu lagi itu adalah Blok M. Tadi tuh yang ke kanan itu kalau mau lewat Blok M. Tapi hari ini karena orang nggak ada sih ya, banyak yang di rumah
rumah. Sorry. Jadi saya putuskan untuk lewat jalur Selipi Palmerah. Enak kok jalur ini. Kalau lowong, waduh, pokoknya enak deh, tinggal lurus selesai. Nah tadi tuh rel kereta Kebayoran Lama tuh, kalau mau ke Kebayoran Lama Pasar itu tadi lurus aja. Nah kita ambil yang kanan, terus nanti ada apa namanya, kita lewat underpass aja di depan sini nih. Jadi kalau kita lurus terus kan nanti lampu merah tuh. Saya biasanya ambil ke arah kanan ini. Nah pas di sini kita ngambil sen, dan ini seberangnya sangat hati-hati ya, soalnya tipis banget nih. Nggak tahu sih sebenarnya ini boleh atau enggak, tapi kalau tiap hari lewat jalur sini tuh pasti lewat sini. Nah ini macet parah di sininya. Lalu kalau kita udah masuk underpass ini, nanti kita terus aja lurus terus, nanti nyampe deh di suatu tempat yang baru. Enggak, canda. By the way, saya ini nggak udah kan tadi kan di awal udah saya singgung bahwa saya itu sangat tidak mengerti jalan sih ya. Jadi kalau nggak ada yang nemuin maps, mungkin nasib saya akan terus diboncengin kali, karena saya nggak tahu jalur gitu. Ini di awal-awal tuh saya menggunakan maps ini di seminggu, 2 minggu awal itu saya pakai maps. 2 minggu awal, karena ya terus terang masih lupa terus jalurnya, termasuk yang ingatannya kurang baik lah. Jadi ini tadi kalau kita udah keluar underpass itu jangan sampai lupa ya, jangan sampai masuk ke jalur busway. Karena apa? Karena saya pernah masuk jalur busway, mau menghindari macet tadinya, tapi ternyata salah jalan coy. Jadi jangan coba-coba masuk ke jalur busway. Karena apa? Nanti keluarnya di daerah pos penyeberangan gitu. Ini ada 2 jalur, ambil kanan aja ya. Tuh lihat aja, nggak ada keluarnya. Harusnya kan kita nanti pas sampai depan itu ada belokan ke kiri, kita puteran, ada puteran, kita masuk puteran itu ya kan. Nah, kalau sepanjang jalan ini nggak ada bukaan di jalur busway-nya tuh, tutup semua. Jadi mau nggak mau ke bawah jalur busway ini. Jadi ya jangan coba-coba. Nyampe bisa, tapi nanti muter lagi di pos pengambilan itu. Pokoknya ya jadi lumayan jauh lah ya. Nah di sini kita ambil kiri, putar, ada putaran. Kalau ini tinggal lurus aja sih sebenarnya. Sambil ngobrol-ngobrol, ini tempat baru saya kerja di tahun 2020, dan di sini masih lingkupnya masih ruang kerjanya tuh masih seperti di tempat yang dulu ya. Oh ya, ini banyak yang saya cut ya, saya skip. Sebenarnya itu tinggal lurus doang intinya, jadi saya kasih intinya aja. Masih ruang pendidikan ya kan. Saya masih di ruang pendidikan itu, tapi kali ini beda lingkupnya aja. Kalau yang dulu itu umum, anak yang umum lah ya. Nah, kalau yang sekarang ini saya di lingkup disabilitas, anak berkebutuhan khusus. Nggak ngajar, tapi
ya, apa namanya, ada ketemu juga lah sama mereka gitu, ngobrol juga kadang segala macam. Jadi kalau ngomongin anak-anak berkebutuhan khusus itu, di sini saya dapat pengalaman penting banget bahwa mereka itu adalah bagian dari kita juga. Mereka itu bagian dari kita juga, dan sebenarnya banyak yang saya lihat sih ya, pribadi ini hanya pribadi saya saja. Mungkin kalau teman-teman ada apa namanya, tanggapan yang lain, ada pikiran-pikiran yang ingin diungkapkan, silakan boleh di komen juga. Tapi kalau untuk saya pribadi, disabilitas ini atau anak-anak yang berkebutuhan khusus itu, apa sih namanya, mereka itu sebenarnya hanya terhalang sesuatu saja, kayak misalnya yang bermasalah di pendengaran, yaitu terputus di situ pendengaran, atau bermasalah di penglihatan, terputus di penglihatan, atau misalnya bicara, itu dia terputus di bicara. Atau anak-anak yang apa namanya, sebenarnya saya juga belum terlalu mengerti sih ya, apa namanya, diagnosa mereka itu apa saja. Yang pasti autis, ada autis juga di tempat saya itu. Nah, anak yang autis itu kayak normal sih, semuanya ada dia, untuk berbicara bisa, melihat bisa, pokoknya kelihatannya seperti pada umumnya anak-anak lah. Kalau kita nggak berkomunikasi dengan mereka, kita nggak bakal tahu kalau mereka itu adalah berkebutuhan khusus gitu. Jadi ada yang seperti itu ya, itu ada yang penglihatan, pendengaran, berbicara, terus satu lagi mungkin bisa dikatakan apa ya, konsentrasi atau di pikiran lah mungkin ya, otaknya gitu, mungkin ada permasalahan di situ. Jadi kurang bisa berkomunikasi dengan baik lah, itu intinya. Terus banyak pengalaman sih di sini saya dapatkan. Saya masa kerjanya nggak lama ya, jadi ini kan udah mau masuk apa namanya, bulan puasa nih. Ini sebelum saya ambil tag ini tuh sebelum bulan puasa. Jadi saat apa namanya video ini dipublish, ya sebenarnya ini itu udah bulan puasa dan saya sudah tidak aktif di sana sih. Gitu. Kenapa kok bisa? Ya sebenarnya dari bulan-bulan di Januari, pertengahan Januari saya masuk, Februari. Nah di selesai Februari itu sudah mulai itu ada apa namanya, kurang nyaman di situ. Bukan masalah lingkungan anak-anak ya, itu nggak sama sekali. Kalau untuk lingkungan anak-anak, saya 10 tahun sudah di pendidikan sih, 10 tahun. Jadi dari anak kelas 1 sampai kelas 6 itu saya udah biasa ketemu mereka. By the way, ini kayaknya udah mau habis deh nih, karena ini sengaja saya cepetin untuk apa sih namanya, supaya nggak terlalu panjang videonya. Oke ya, jadi mungkin teman-teman yang dari Rempoa ingin ke Cempaka Putih, bisa lewat jalur yang saya record tadi.
di Pramuka. Nah, kalau pas di Pramuka nanti itu kita tinggal ambil kiri saja, ya kan. Udah nyampe daerah Cempaka Putih, Pulau Mas tuh. Pulau Mas itu di pas banget ininya ya, apa namanya, tol Pulau Mas. Pokoknya ngambil sebelah kiri itu udah masuk Cempaka Putih, selesai. Sampailah teman-teman yang dari Lempua ke Cempaka Putih gitu. Kan. Jadi balik lagi ke cerita yang tadi itu, masalahnya adalah mungkin ya biasalah kalau di mana-mana tempat kerja pasti ada yang kurang berkenan dengan kita karena kita baru atau segala macam, ya begitulah pekerjaan. Tapi apa namanya, saya terima kasih sih, banyak pengalaman yang saya dapatkan di sini itu. Ya pokoknya ada pengalaman-pengalaman penting yang bisa jadi apa sih namanya, kalau saya ada di tempat lain itu gak bakal kena lagi gitu. Intinya seperti itu. Oh, terus sebenarnya sih dari sini dari Cempaka Putih pengen cari yang dekat rumah sih ya, daerah Bintaro mungkin ya. Itu sebenarnya kalau pengen banget sih ya, doain aja ya teman-teman ya, semoga kalau ada apa namanya jodoh di Bintaro itu bisa kerja di sana nanti deket dari rumah, semoga saja. Ya banyak pertimbangan lah ya yang harus dilakukan, semoga aja sih dapetin daerah Bintaro sini dekat gitu ya. Pastinya akan nyaman, saya akan tahan deh kalau udah deket daerah Bintaro. Tapi saya ada pikiran juga, jadi pengen buka sekolah berkebutuhan khusus atau SLB ya. Jadi mungkin bisa didoain juga teman-teman supaya oke ya. Ini udah di nanti kalau nongol itu underpass lalu Pramuka, kalau udah nyampe situ tinggal lurus aja